Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPJS Kesehatan kembali menghadapi defisit dengan jumlah kepesertaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Keuangan BPJS Kesehatan tetap tekor. Terhitung dari tahun 2014 sampai dengan 2019, defisit yang dialami BPJS Kesehatan terus meningkat. Adapun salah satu penyebab dari defisit adalah mismatch antara pendapatan iuran dan beban klaim peserta akibat banyaknya peserta yang menunggak. Di samping itu, temuan BPKP menunjukkan 27 juta data peserta iuran yang tidak valid sehingga memicu timbulnya defisit dalam BPJS Kesehatan. Untuk mengatasi defisit yang tidak kunjung berkurang, pemerintah berencana menaikkan besaran premi bagi peserta BPJS Kesehatan sampai 2 kali lipat. Nantinya peserta kelas 1 yang jumlah iuran sebelumnya sebesar Rp80.000 menjadi dinaikkan Rp160.000. Untuk peserta kelas 2 dinaikkan dari Rp51.000 menjadi Rp110.000. Dan peserta kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Menaikkan besaran iuran bukan perkara yang mudah, karena masih ada hal yang perlu dibenahi dalam sistem jaminan kesehatan ini. Lantas, apakah menaikkan iuran peserta dapat meredam defisit keuangan BPJS Kesehatan? Saya akan membahasnya bersama beberapa narasumber. Menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Apakah memang tidak ada opsi lain? Lalu Pak Suminto menjawab atau berpendapat, berdasarkan proyeksi kami, dalam hal tidak dilakukan penyesuaian iuran maka defisit kesehatan ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kalau tidak dilakukan my search dan tidak dilakukan kenaikan iuran di tahun depan, tahun 2020 defisit akan mencapai 44 triliun. Di tahun 2021 akan mencapai sekitar 65 triliun sebagai triliun, begitu seterusnya. Dan akan terjadi akumulasi defisit yang sangat besar dalam kontak itulah maka kenaikan iuran menjadi salah satu hal yang penting dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlangsungan. Meskipun tentu saja kenaikan iuran harus dibarengi dengan perbaikan sistem JKM secara keseluruhan, baik terkait dengan kepesertaan, manajemen iuran, sistem layanan, manajemen claims dan sebagainya, sehingga keseluruhan sistem JKM kita sempurnakan, kita perbaiki sehingga itu akan mendukung sistem ability atau keberlangsungan dari program JKM ini lebih baik. Begitulah tadi pendapat dari Pak Suminto. Selanjutnya kita belum bicara tentang besarnya bagaimana landasan berpikirnya sehingga kemudian iuran BPJS Kesehatan ini harus langsung dinaikkan 2 kali lipat. Di sini Pak Mundiharno menjawab, kondisi yang kita hadapi sekarang
Seperti publik tahu, tadi sudah disampaikan Pak Minto juga bahwa besaran defisit sudah dipegang besar, dan itu dialami oleh rumah sakit. Eh, ada klaim-klaim yang kita belum bisa bayarkan karena memang kecukupan dananya belum ada, dan itu berpengaruh kepada dananya belum ada, berpengaruh kepada kondisi ke seluruh rumah sakit. Nanti akan berpengaruh juga kepada industri industri farmasi, dan berpengaruh juga pada pelayanan kepada peserta. Jadi ini rangkaiannya panjang. Oleh karena itu, karena satu kondisi memang sudah secara keuangan sudah uh, mismatch yang cukup besar, maka memang yang opsi yang dipilih oleh pemerintah dengan menyesuaikan iuran ini merupakan dari sisi BPJS. BPJS merupakan opsi yang sangat baik. Begitulah jawaban dari Pak Mundiharno. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Timbul. Setuju tidak dengan kenaikan iuran dan besaran yang telah ditetapkan? Dan Pak, adapun jawaban dari Pak Timbul Siregar, yaitu jadi memang saya ingin mengatakan begini, bahwa kalau kita baca undang-undang SCSN, dinyatakan iuran itu harus ditinjau secara berkala. Di dalam Kertas 82 atau 2018 pasal 38 ayat 1, paling lambat 2 tahun. Di 2014, 2016 naik, 2018 seharusnya naik tapi tidak naik karena waktu itu situasi politik dan pileg atau pilpres dan sebagainya. 2018 tidak naik, 2019 inilah baru dirancang untuk naik. Nanti 2020 untuk yang mandiri tadi disebutkan untuk pemerintah dari PBI mungkin Agustus dan Oktober. Kalau saya sih menilainya begini, kenaikan itu menjadi sebuah keniscayaan harus dilakukan karena tadi amanah dari hukum positifnya, dan posisi utang BPJS ke rumah sakit per 30 April itu 5,3 triliun, naik menjadi 4 triliun. Di 30 Juni 2019 menjadi 9,23 triliun. Dalam 2 bulan saja naik 4 triliun. Kalau kita treatmentnya kita samakan itu sekitar 13 triliun. Mungkin nanti 31 Agustus ini akan mempengaruhi ke seluruh masyarakat, memang harus dilakukan. Mengenai besaran PBI selesai, baru kali inilah Kementerian Keuangan pemerintah setuju dengan DJSN 2014 diusulkan 27, ditetapkan 225 tahun 2016, diusulkan 36, ditetapkan 23, barulah tahun ini rencananya 42 sesuai dengan usulan DJSN. Yang jadi persoalan adalah untuk kelas mandiri, kelas 1 naik 80.000 menjadi 160.000, kelas 2 51.000 naik menjadi 110.000, kelas 3 25.500 naik menjadi 42.000. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau kita baca dan dari per 30 Juni 2019 dari 32 juta peserta mandiri, 4,6 juta kelas 1, 6,8 kelas 2, 20 juta kelas 3.
itu 49,04%. Itu non-aktif. Artinya apa dengan posisi 25.551 dan 80 iuran 49,04% non-aktif. Kalau ini dinaikkan, ada dua kemungkinan. Peserta yang nonaktif akan lebih besar lagi, bisa 60,70%, atau yang kedua kelas 1 dan kelas 2 turun kelas. Inilah persoalan keinginan atau sangat untuk menaikkan iuran dari mandiri, malah jadi kontraproduktif, akan jadi menurun. Itulah pendapat atau jawaban dari Pak Timbul Siregar. Mungkin itu saja yang saya bahas tentang dilema iuran BPJS Kesehatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.